bose. Gajian kini dan potong. Pokoknya orang kerja sampai dapet, kalau nggak dapet dan tembak. Siap, Bos. Sampai lagi, Profesor. Ceng, ang cari tahu kini Asianan mambiak cincin tu. Siap, Bos. Banti lu sebentar. Profesor, ini apa, Profesor? Hah? Cincin tadi tu bisa membuat orang hilang. Hah? Profesor, 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 Profesor. Yuk, duduk. Anda lama menunggu agen Surya, juga agen Anita. Enggak, udah Pak. Kami baru tiba loh Bang. Apa kabar tuh Pak Fauzan? Tiba-tiba majak meeting mendadak. Rama, duduk sekur Rama. Jadi Iko, agen Anita, agen Surya, kenalkan ajudan Nambo ko Banamo Roma. Nyo yang akan menjadikan meeting dadakan yang adukan malam hari ko. Profesor Zainuddin, si jenius dari Padang, terkenal di IQ-nya yang beda tipis sama Albert Einstein. Master dalam senyawa molekul kimia sampai ke ilmu atom. Tak
mati sayangnya. Beliau kini menderita kanker otak. Sambil menunggu si semuanya lelah tak lama lagi kok, beliau menghabiskan waktu untuk meneliti senyawa CuSOMP. CuSOMP itu bukannya asam sulfat? Salah, itu H2SOMP teman. CuSOMP kok adalah tembaga sulfat. Iya sih, dulu waktu sekolah nama-nama. Profesor Zainuddin mencoba untuk melarutkan logam titanium, yaitu bahan dasar cincin akik hijau lumut menacuk dipakainya tuh ke dalam senyawa tembaga sulfat dan alah terikat sama raksa. Iko bagian yang paling penting dengan agen Surya Arganita, penjelasan dari Ajudan Nambogo. Silakan, Roma. Profesor tahu tembaga sulfat dan dikek sama raksa tidak bisa memantulkan cahaya. Tunggu, kalau nggak bisa memantulkan cahaya, berarti itu Betul, tidak tampak alias hilang. Tuh hubungannya logam titanium sama aki hijau lumut. Dengar, logam titanium menyerap partikel dan batu hijau lumut meradiasikan kanan memakainya. Intinya, dan yang memakai cincin tuh bisa menghilang. Jadi mailang tuh memang ada ya. Saya tahu awak kurang alu yang mailang. Makanya banyak teroris yang mencar cincin profesor tuh. Makanya berita kok viral. Telah terjadi baku tembak siang tadi di Taman Rimbo Kaluang, Kota Padang. Pelaku diduga merupakan buronan pemerintah yang menjadi target operasi dari agen intelijen Minang. Kejadian ini sempat membuat panik warga. Berikut laporan dari saksi mata. Saya tadi lagi tidur, terus terdengar suara ribut oleh saya kan. Terkejut saya, langsung saya berlari keluar. Saya kira apa? Ternyata Rami orang nembak-nembak. Takut saya. Saya aja kabur lagi. Anak saya 4 kan, nanti nggak berinduk pula mereka. Saat ini pihak pemerintah sedang mengambil langkah untuk mengatasi kasus terorisme di Kota Padang. Untuk itu, jika Anda melihat keberadaan pelaku, segera hubungi polsek setempat. Ada imbalan khusus dari pemerintah bagi Anda yang bekerja sama. Iko teroris internasional tuh kan Pak? Kalau nggak salah namanya Mr. Kim. Iyo, musuh dunia. Mr. Kim punya senjata api dan dibalingnya dari Korea Utara. Nyo satu 2 orang anak buahnya memburu profesor waktu itu. Aceng jo galak. Aceng go hebat memakai pisau. Master bela diri jarak dake. Sedangkan Galako punya tenaga fisik dan sangat luar biasa. Tadi siang wak dapat info ada anak buahnya surang lain. Tapi wak nak tahu dia pakai topeng. Berarti itu kebangi mah. Harus info kakin siapa. Tunggu dulu Pak. Kalau memang profesor tuh punya cincin yang bisa menghilang, mana dipakai si cincin tuh pas Nyo sedang diburu deh Mr. Kim Patang tuh? Ambo lalu sebut sama dokter yang memvonis profesor tuh. Profesor tahu kalau dia akan meninggal di siang tuh di kanker otak. Kata dokter tuh, Profesor Nio mengamanahkan cincinnya tuh ke orang yang Nyo percaya. Kalau profesor pakai cincin tuh dan menghilang, itu tidak usah buat orang tuh lain. Dan jadi masalah kadang kini, cincin profesor tuh ada di tangan orang lain. Nah, awak harus merabui cincin tuh. Makanya Ambo menugaskan agen Surya Arganita untuk merabui cincin tuh. Cincin tuh harus diagen ke pemerintah. Tidak boleh beradu ke tangan orang yang salah. Bahaya itu. Siap Pak. Kami akan menggunakan teknologi satelit Ayu.
cincin tadi tuh bisa membuat orang hilang. Nggak ada. Alah bos Sobo, target tuh dah. Bawa kisah cincin itu deh lo. Komandan dari Mr. Kim. Cincin komandan lo dari profesor. Cincin ko nak akan dinagian lo. Okay, sweetie, ready? Come on. Okay. Nice kick, sweetie. Come on. More. Come on. You hit a woman? Huh? Anita, target lah Sobo. Bu, teta lucu, Bu.
Kalau itu ya, Bu. Siap. Makasih, Bu. Iya, kayaknya tak dulu kabur-kabur sebab kok. Nampak tak, Bu? Dia nampak yang betul deh. Faisal, agian cincin tu lelok. Iya, baik tak dulu yuk. Woi, jangan diam. Bisa, cincin profesor kami ambil alih. Ha. Baru kau ganti baju, baru kau ambil angok, lah mulailah fight dia. Tunggu dulu bang. Awak Anita, Ikoko partner awak, Bang Surya. Kami agen dari pemerintah yang ditugaskan untuk mengamankan cincin. Oh gitu. Mudah saya mau percaya ya.
cincin yang saya nak pacik itu akan kami agih ke pemerintah. Jadi agih saya elok. Hop, zaman kini tidak ada yang bisa dipercaya. Apa kau kalian berdua sebahasa kongko jo orang yang mengajarin tadi? Nambah Sobok sama Bang waktu itu adalah anak buahnya Mr. Kim Mafia Internasional yang waktu itu mengajar Profesor Zainuddin. Maaf, ambo dapat amanat dari profesor untuk menjaga cincin kau. Dan insya Allah ambo orang yang amanah. Dia tahu sana, cincin tu terbuat dari titanium yang ala direndam pakai senyawa tembaga sulfat. Ambo nak ngerti masalah kimia itu dong. Cincin tuh bisa membuat memakainya tembus cahaya. Menghilang. Tidak bisa menghilang dong. Itu hanya cincin biasa. Coba kami cari lihat, mana cincin tu? Nampak? Nampak? Cincin aku, Leslie kok. Kayaknya ndak mungkin Bang Faisal bertutur. Nampak kok dari ekspresinya. Ambo hanya menjalankan amanah dari profesor. Emang Dima profesor tuh gini. Sana sianyo sampai segitu mana menjaga cincin kok. Ambo hanya rakyat biasa. Ambo tidak kenal jo profesor terus. Cuman beliau mencet ambo lewat WA. Pas profesor magiah cincin kok, profesor langsung meninggal. Tapi my profesor tak sobok deh polisi. Hah, masa iyo? Soalnya ambo udah sempat mengumpulkan profesor dong. Karena situasi serangannya. Kayaknya ada teka-teki yang harus sok pecahkan soal cincin kok. Kalau ndak, Mbak kok Pak Wali Kota sampai segitu bana menyuruh awak untuk mendapatkan cincin kok. Bisa pinjam handphone sebentar Bang? Iko nomor handphone kami Bang. Kalau misalnya Abang dikajar sama anak buah Mr. Kim, tolong telepon kami capek ya Bang. Oke. Nah gini ambo pergi dulu, karena ambo ada urusan. Anita, bapak lapian sih nyobai. Tenang dah. Dalam HP-nya tadi lo masuk sinyal pelacak. Bawa kok nak dapet cincin tu dia kalian? Hah? Emang siapa nak Faisal tu? Nyo hebat bela diri bos. Si Faisal tuh pakai kurambi bos. Kurambi ko apa kini ko? Semacam pisau ketek bos. Bengkok bentuk harimau. Berarti gadang lo pisauang laikan? Bawa kok bisa juang kalah? Rambut Faisal tuh bos antara ado indak bos. Alias sulah bos. Jadi kalau nak barambu itu hebat. Hah? Percuma sih yang jadi anak buah dan berdua nak donam becus. Atau para lu dan telepon si Joko untuk menghabiskan Faisal tuh. Halo, Joko. Aduh karacun tu ang cari orang nan dan kiriman di WA kang tu bau nyo idui. Nyo punyo cincin caranden. Lokasinya di Kampung Jua lah dan kirim sekalian KW ang tadi. Laksanakan.
sampai si Joko lo nandan cari kayak lawan Barek Bana si Faisal tuh nampak deh dan tuh mah. Halo? Ya, barusan ada orang yang akan membunuh awak. Tapi lah awak selesaikan. Awak curiga? Ba kok mudah saya anak buah Mr. Kim tahu lokasi awak. Wah heran lama bang. Kayaknya Yobana cincin paundang bala mah. Di mana gini? Awak ingin berserobok? Biar jale. Di Pasir Jambak bang. Kayaknya ada sesuatu hal yang tidak beres lah bang. Ya. Anita memasang pelacak di PC Faisal. Awak camilo beko cincin tu dia genyo kalau kota. Pak aku ang panian sih. Jale paja tujuh nih orang. Harusnya ang atur. Bakok pakang ko ya. Itulah Mr. Kim. Kita malu nomor HP-nya dia genyo kasih ke Faisal tu. Wah takui identitas wak taboka dinyo. Ang Joanita kini. Dia dan turi ke situ dan suruh parewa menghabisi Anita. Jadi selama kau udah berkhianat. Tak nyangkut aduh. Tarang ah tadi yo. Kamu bunuh Aden. Bunuh lah gua. Bos, Faisal menuju Pasir Jambak kilonya bos. Wak para sian caciang tu sadonyo.
Memang marah gak Jaim tuh? Ala loyalitas Karajo segitu juonya. Bahkan nyawa yang dipertaruhkan. Hidup luluri itu tak ada gunanya doh. Cali lah orang yang deteh. Cuma duduk-duduk aja di balik meja. Menyuruh magia tekanan nambah Karajo awak. Tapi hasilnya orang-orang tuh yang dapat namu. Mr. Kim, jadi dia putuskan untuk bakar Karajo sama Mr. Kim karena Mr. Kim lebih menjanjikan. Dari awal dan Subandanyo lah tahu siapa target waktu Subandanyo, si Faisal. Lah dapet info sia yang mampu cincin tuh. Alah Mr. Kim, namanya Faisal. Ang kiriman lokasinya kaden ya dan suruh sia ceng manuri. Tapi pencarian dan proses ulang untuk mulur waktu. Nggak ada, ala bos Sobo. Target itu dah. Dia bisa dan kirim info target itu ke Mr. Kim. Pado jadi luri-luri jadi aim membosankan. Dasar pengkhianat negara. Negara yang berkhianat, Aden. Faisal! Dan tantangan pakai tangan kosong. Berani yang.
Faisal, takajui yang kan di balik topeng itu adalah Profesor Zainuddin. Dan butuh anak buah nanda takui mati. Profesor Zainuddin cuman kanker otak. Capek! Sementara sel-sel nan lainnya berfungsi baik. Jadi dan manfaatkan se dengan cara mengganti otaknya jo komputer. Terima kasih untuk almarhum Dr. Sarizawanan Allah Bakarajo Samoden. Faisal, kini giliran untuk menyusul Profesor Zainuddin. Faisal, anca agian se cincin tu elok kaden. Salagi yang masih duit ko, cincin tu kan apa jua dadanya. Cincin tadi tu bisa membuat orang hilang. Faisal! Diam!
memang yuk cincin kau bisa menghilang. Untuk Profesor Zainuddin, Bang nak kaden maafan. Memang betul kecil orang gaek. Alim ulama nenek mamak jadi pandai. Menjaga amanah ko memang barek. Antah dari mana Profesor Zainuddin dapat WA ambo. Ba aku tak fikir mak amanatkan cincin tu ke ambo. Ambo ndak sempat bertanya. Ambo takut cincin yang serupa iko akan banyak mendatangkan bala ke orang banyak. Mungkin suatu saat bisa jadi ambo akan lalai. Dan cincin ko dapat dari orang lain dan akan digunakannya untuk hal-hal yang indah-indah, atau bisa jadi tabaswi di pikiran ambo surang untuk babuik jahe. Cincinku kayaknya memang harus dilataan ditampe nan semestinya, dan ambo yakin orang nan bisa dipercaya, orang nan sanggup menjalankan amanah seorang pemimpin bagi masyarakat. Semoga kejadianku ada hikmahnya, baik bagi ambo pribadi sendiri maupun kepada masyarakat Rami.